Ustaz, saya mau tanya, sahabat-sahabat Nabi dahulu salatnya khusyuk, salat sunatnya dengan rakaat yang banyak dan memiliki akhlak yang sangat baik. Kemudian saya yang tidak bisa seperti sahabat Nabi, apa yang bisa saya lakukan agar dijauhkan daripada neraka? Kan sudah Nabi jelaskan. Walaupun kita tak bisa seperti sahabatnya baginda Nabi, seperti apa? Ikut daripada caranya salafun salih. Tak bisa ikut salafun salih, ikutlah orang yang baik di antara kita. Kita berteman dengan orang-orang yang baik, lihat cara dia salat, lihat cara dia muamalah, lihat cara dia bergaul sesama kita. Itu yang harus kita lakukan untuk bisa meraih diri kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan kita berteman dengan orang baik, memperbanyak teman, karena kita tidak tahu dari teman yang mana nanti yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekian banyak kita yang hadir di majlis ilmu yang hari ini, kita tidak tahu mulut siapa nanti yang akan memperjuangkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang semua masuk ke dalam surga, ahli surga yatazawaruna, mereka saling berziarah. Kita yang ada di majlis ini nanti di surga saling berziarah. Maka kalian nanti di surga saling bertanya, mana si fulan kau tak nampak? Mana si fulan kau tak hadir dia di surga? Mana si fulan? Seperti itu dia. Mana Ustaz Hendri Rais kau tak nampak dia di dalam surga? Antum sekalian protes kepada malaikat, mana Ustaz tu kau tak nampak kami mereka dia ada di surga? Kemudian dicarilah oleh malaikat saya, ternyata wa'iyyazubillah na'udzubillah saya ada di neraka. Kalian pun protes, antum pun protes kepada malaikat, hei malaikat, masukkan kembali Ustaz itu ke dalam surga. Kami menjadi saksi bahawa kami pernah satu majlis dengan beliau pembacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya diambil daripada neraka, dimasukkan saya ke dalam surga. Itulah guna kita memperbanyak memiliki sahabat atau teman. Teman dengan teman yang soleh. Jangan teman ahli neraka. Nanti teman ahli neraka ini pula yang bawa kita nanti ke neraka. Kenapa kamu tak salat? Saya berteman dengan si Anu, tak pernah si Anu mengingat saya salat. Dia pergi, saya sendiri kata. Itulah tak boleh. Maka diperbanyak. Jadi cara salat khusyuk jelas. Sahabat Nabi memang khusyuk. Maka Imam Al-Ghazali menjadikan khusyuk itu rukun salat yang pertama. Rukun salat yang pertama menurut Imam Ghazali adalah khusyuk. Termasuk khusyuk. Maka kita tak bisa seperti Imam Ghazali, tapi kita harus berusaha untuk khusyuk dalam salat. Walaupun lahzah, walaupun sebentar saja, tetap harus ada usaha kita nak khusyuk. Allahu Akbar. Ingat, semua ingat. Balikkan lagi, kita harus ada usaha khusyuk tu harus ada kita dalam salat. Harus ada. Hilang khusyuk, kembalikan lagi. Hilang khusyuk, kembalikan lagi. Harus ada usaha khusyuk itu gitu. Memang kita berbeda dengan zaman sahabat dulu. Zaman sahabat dulu tak ada handphone akhi. Kita baru nak solat, Allahu Akbar. Nah, mulai handphone berbunyi. Tak handphone kita, handphone kawan berbunyi. Kalau handphone satu saja handphone berbunyi di masjid, semuanya yang ada di masjid itu pasti terfokus telinganya kepada satu handphone. Maka masyaikh saya ada yang mengatakan haram menghidupkan nada dering handphone tu kalau sudah di masjid, karena mengganggu. Saya mengaji dengan Syekhina Nuruddin Al-Banjari hafizahullah. Beliau kalau ada bunyi handphone di majlis hadis beliau akan usir santri itu. Akan beliau usir. Ya. Karena beliau tak menginginkan majlis beliau ini dirusak. Majlis yang hari ini 50.000 malaikat ikut hadir. Kita banyak malaikat yang hadir dibandingkan kita yang hadir ni sebenarnya lagi. Dia tak ingin malaikat ini pergi meninggalkan majlis itu karena ada orang yang tak beradab di majlis ilmu. Imam Malik seperti itu dia. Imam Malik kalau dalam majlis hadisnya sangat ketat ya Imam Malik. Guru-guru masyaikh saya lihat di Mesir begitu juga. Syekh Muhammad Ismail Zain saya lihat begitu juga. Syekh Ahmad begitu juga saya lihat. Termasuk guru saya lihat seperti itu. Adabnya luar biasa terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kita berhadapan di hadapan Nabi. Maka ketika bunyi handphone, dia langsung bilang, Syekh, beliau langsung bilang, keluar, silakan. Langsung aja beliau mengucapkan sebenarnya, silakan antum keluar. Pintu terbuka. Tak mau antum keluar atau saya keluar. Akhirnya santri ini keluar. Itu undang-undang dengan beliau.
beliau ketat sekali. Jangankan untuk bunyi handphone, goyang-goyang kaki saja di majlis itu marah sekali beliau. Itu marah sekali. Apalagi tidur. Kalau tidur jangan coba lagi. Tidur tu pedang kang tungkek tu ke berkepala. Tongkat lumayan keras ni. Ada nama Syekh Ibrahim Mali. Beliau ahli lughah luar biasa. Kalau santrinya tertidur, itu dia bilang apa? Hei iblis katanya. Langsung dia bilang seperti itu. Iblis, kan yang tidur di majlis itu iblis dalam hadis. Jadi dia bilang, hei iblis. Langsung terkajik murid tu. Tak pernah tidur lagi. Kalaulah sekali kena marah sama syekh tu takkan tertidur. Saya hampir tertegur oleh guru saya ketika tertidur. Hampir oleh. Saya kan kuliah pagi kuliah, siang sore mengaji, baca hadis. Jadi AC pun enak. AC ni kan dahsyat juga ini. Dikipas-kipas langsung syekh bilang saya, antum hati-hati kata beliau ke saya. Cuman baru itu, untung tak dibilang iblis. Kalau dibilang iblis, kalau guru sekali bilang iblis, 10 hari iblis terus di telinga.